Amin. Terima kasih banyak Bapak Saud, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, kita langsung saja buka firman Tuhan pada pagi hari ini untuk mengawali setiap aktivitas kita, biarlah firman ini jadi rema buat kita ya. Kita buka dari kitab Matius 7 ayat yang ke-12. Ya, satu ayat saja. Matius 7 ayat yang ke-12. Ya, jika sudah ditemukan, kita membaca di tempat kita masing-masing dan saya akan membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sudah tidak asing bagi kita ya. Sudah berkali-kali kita mendengar ya, dikhotbahkan di gereja atau di perkumpulan atau mungkin di rumah tangga atau di saat teduh kita juga. Nah, pada pagi hari ini Tuhan kasih kembali firman ini buat kita. Saya juga diingatkan ya dengan firman Tuhan ini. Saya sering lupa gitu. Saya sering tidak sadar gitu. Saya kepengen orang berbuat lebih kepada saya. Saya rindu orang melakukan kebaikan buat saya, tapi saya tidak pernah melakukan kebaikan buat orang gitu ya. Nah, tapi pada pagi hari ini firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita jelas sekali, singkat dan padat firman Tuhan ya. Dan segala sesuatu yang kamu kehendaki ya, semua apapun yang kita kehendaki, orang perbuat kepada kamu katanya. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya. Jadi kalau kita ditanya, kita ini pengennya orang berbuat apa sih sama kita? Ya. Saya pikir kita sebagai manusia yang sehat, sebagai anak Tuhan, ya, kita kepengen orang berbuat baik sama kita. Kalau kita ketemu orang, kita disenyumin, disapa, ditegur, ya. Nah, kemudian kalau kita bertemu dengan keluarga kita juga bisa ramah tamah, kita bisa mendengarkan, bisa curhat. Nah, kalau kita juga ketemu di Zoom seperti ini, kita juga rindu orang lain menyapa kita seperti itu. Nah, bahkan lebih dari situ, ketika kita sedih, kita rindu orang menyapa kita, menghibur kita, ya. Nah, hari ini kita diajarkan apa ya saja yang kamu rindu orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian, ya. Saya diingatkan, waduh iya juga ya gitu kan. Nah, kalau dunia mengatakan ada istilah tabur tuai gitu ya. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, kalau orang menuai tidak pernah menabur, ya kalau kata orang dunia itu apa? Mencuri ya. Nah, jadi kita kalau memang rindu, kita akan menuai semua kebaikan-kebaikan, semua yang enak, semua yang indah, semua yang sedap didengar. Maka firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, kita harus lakukan dulu. Kita praktekkan dulu sama orang seperti itu gitu. Maka kita akan menuai. Maka kita juga akan diperlakukan orang seperti itu. Ya. Dan lebih dalam lagi dikatakan itu adalah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, hukum Taurat ya itu jelas sekali di perjanjian lama. 10 hukum Taurat itu. Nah, isinya, esensinya yaitu itu. Kalau kamu mau diperlakukan baik, perlakukanlah orang dengan baik. Kalau kamu mau dihargai orang, hargai dulu orang lain. Nah, seperti itu, ya. Jadi saya punya kesaksian, kami punya keluarga besar ya dari almarhum suami saya. Kemudian mertua saya itu 2 bersaudara laki-laki, ya. Perempuan ada 1. Jadi dari kami bikin WA group ya. Sekarang ini kan lagi ngetren ya, bikin WA group. Nah, kemudian
Di WA grup itu biasalah ada yang aktif, ada yang tidak aktif, termasuk juga seperti kita ya. Di the power of love banyak banget orang-orang, tapi tidak pernah nongol sama sekali gitu ya. Nah, kami juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian suatu kali, ya kebetulan yang membentuk ini anak saya gitu. Biar kita bisa komunikasi gitu. Benar juga bagus gitu kan. Tapi begitu ada yang respon, ada yang tidak gitu. Nah, kemudian pada bulan Februari kemarin di akhir, salah satu dari anggota di grup kami itu, maaf, suaminya meninggal dan itu masih keponakan saya, keponakan dari suami gitu ya. Jadi itu tidak sakit, dalam keadaan habis tugas pulang kerja karena ABRI ya, pulang kerja, kemudian dinas malam, dia pulang sampai rumah jam 6:30 kemudian, anak istrinya mau pergi sekolah dan kerja, perawat istrinya, dia mau antar, biasa juga seperti itu. Dia bilang, "Ayo, diantar," gitu, mau diantar. Nah rupanya setelah mereka mau ngantar itu dia masih duduk, masih, mau bersiap-siap, ternyata, tiba-tiba istri dan anak-anak lagi kemas-kemas, udah mau keluar dari rumah, mau berangkat, rupanya dia bilang, "Waduh ini badan saya kok tiba-tiba sakit ya, kenapa ya lengan saya ya?" Gitu. Nah, istrinya kan, karena sibuk ngurusin mungkin ngambil tas dan segala macam perlengkapan anaknya, mengabaikan saja gitu. Ternyata hanya seperti itu Bapak Ibu tiba-tiba pulang ke rumah Bapak di surga. Wow, langsung jatuh, kaget kan? Nah, jadi kami pun diberitahu kabar itu jam 12 gitu kan, karena di Jabodetabek posisinya. Terus saya pikir, wow, saya juga nangis, kok bisa gitu, sakit kagak gitu kan. Nah terus saya, hubunginlah di grup ini, kebetulan anak saya juga, pertama dia tahu dan kemudian dia bilang, "Ma, gimana Ma?" Katanya, "Ini ipar meninggal katanya, nggak sakit, nggak apa," gitu. Saya bilang, "Ya itu, saya juga sampai hampir nggak percaya." Nah intinya, eee, kita hubunginlah di grup ini, termasuk keluarga kami yang ada di Jabodetabek. Nah, setelah kita bikin pengumuman di grup, kemudian kita japri lagi, ya kita pastikan, ayo kita saudara-saudara yang di Jabodetabek, kita, bagaimana nih kita, mereka posisinya di Bogor ya, Tangga Buluis tuh. Terus saya bilang, gimana nih kita yang di Jabodetabek, kita bolehlah ke sana, kapan besok?" Gitu ya. Itu nggak ada yang respon Bapak Ibu, tidak ada yang respon. Waduh saya pikir gimana ini gitu, sampai saya telepon pun susah untuk mengangkat. Nah, salah satu mengangkat, dia bilang begini, "Maaf Pak, saya kerja," gitu, "Maaf, Mak tua." Kebetulan di grup itu memang yang tertua saya, pangkatnya karena opung gitu ya. Nah, "Opung maaf, saya kerja, saya lagi dinas." Pokoknya semua bikin alasan. Saya sedih, terus saya pikir begini, "Waduh, ini grup ini apa gunanya ya? Saya aja nggak dihargain apalagi yang lain." Saya ada rasa begitu gitu kan. Terus saya pikir, saya berdoa, saya bilang, "Tuhan ini gimana?" Nah kemudian saudara-saudara kandungnya, datang dari luar kota, ada yang dari Kalimantan, dari Medan, dan dari Batam gitu. Dan mereka bilang, mereka panggil saya tante, "Tante kami sudah, berangkat hari ini," gitu kan. Nah, jadi intinya tadi apa? Tidak ada yang respon, bahkan besoknya itu setelah penguburan pun hanya keluarga kami yang hadir di sana menemani keluarga inti itu gitu ya. Di situ saya Tuhan ingatkan banget, dia bilang, ya ini firman ini, kalau kita mau diperlakukan orang baik, kita harus perlakukan orang baik gitu, ya. Waduh, saya nangis Bapak Ibu. Kemudian setelah saudara-saudaranya itu mau pulang ke tempat masing-masing, mereka datang ke rumah, saya cerita, saya bilang begini, "Gimana ya, saya pengen bikin di grup itu sebenarnya kita bangun ini, apa namanya, tali kasih gitu loh. Ya saya pikir ya 10.000, 20.000 gitu buat tanda kita belasungkawa." Mereka setuju, tapi itu pun kami bikin tidak ada respon Bapak Ibu. Nah coba, jadi itu sangat membuat saya terpukul, tapi di sisi lain saya berdoa, saya bilang, "Tuhan kenapa begini?" Gitu ya, tapi saya dapat jawaban dari Tuhan. Kenapa? Karena selama ini memang orang itu tidak pernah respon. Mereka bukan tidak mampu, ya, malah berkelebihan gitu ya. Nah terus tapi ya itu, eee, kita belajar dari pengalaman orang lain. Ya, pada hari ini Tuhan ingatkan kita, yuk kita biarpun di mana kita berada. Seperti tadi saya bilang, ponakan saya itu
nggak ada sakit, sama sekali tidak sakit, ya. Dia bekerja, dia ABRI, tahu sendiri ABRI badannya tegap, ya seperti Pak Saud ini lebih tegap lagi dari Pak Saud ini ya. Waduh, namanya ABRI kalau udah pakai dinas kayaknya gimana gitu. Tapi itu bisa terjadi dan kita semua kaget, sungguh-sungguh kaget. Nah, hari ini kita Tuhan ingatkan, yuk selagi masih ada kesempatan ya, kita lakukan yang baik kepada teman kita, kepada sesama kita. Karena Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan kepada sesamamu, kepada orang yang paling hina, orang yang paling terkecil, itu adalah kita melakukannya buat Tuhan. Ya, dan Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Ya, dan cara Tuhan banyak. Bukan orang itu yang datang membalas kita, tapi Tuhan mampu gerakkan orang-orang, mampu gerakkan siapa saja untuk memberkati kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi firman yang sangat singkat pada pagi hari ini biarlah boleh menjadi rema buat kita, menjadi pelajaran buat kita. Ya, jangan sampai kita karena malas, karena kita merasa masih sehat, karena kita masih merasa berkecukupan, tidak butuh orang lain sehingga kita cuek, kita tidak mau respon dengan orang. Jangan. Mari kita belajar apa yang kita mau perbuat. Kalau kita mau diperlakukan baik, kita lakukan yang baik. Saya percaya, ya mungkin ada yang tidak. Maksudnya seperti tadi saya buat ya, saya lakukan mereka tidak melakukan, tidak menjawab. Kenapa gitu kan? Ada ibaratnya begini, ibarat Pak Tani menabur, ia menabur padi atau menabur jagung, tidak semua yang ditabur itu jadi. Ada juga yang tidak jadi. Firman Tuhan juga berkata, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tanah yang kering, tapi ada yang jatuh di tanah yang subur. Jadi kita tahap ambil hikmahnya. Kita lakukan yang baik. Kalaupun ada yang jatuh di tanah berbatuan, ya itu berarti bukan rezeki kita. Tapi tetap kita berusaha menabur yang baik, berbuat yang baik, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dan hidup kita rasanya enteng Bapak Ibu. Kita humble, kita enjoy melakukan apa saja ketika kita melakukan setiap kebaikan demi kebaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu saja firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya Roh Kudus memeteraikan dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapak buat pagi yang luar biasa. Engkau sudah mengingatkan kami agar kami Tuhan menjadi orang yang tetap setia. Agar kami Tuhan menjadi orang pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan taburkan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus memeteraikan Bapa sehingga kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa apapun yang kami ingin orang perbuat kepada kami terlebih dahulu melakukannya buat orang lain. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah firman Tuhan yang luar biasa dan dahsyat buat kami pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati, kami sungguh diingatkan. Dan kami bersyukur Bapak untuk waktu pada pagi hari ini. Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan izinkan. Biarlah kami pakai, kami pergunakan untuk melakukan firman-Mu, untuk jadi berkat, untuk jadi garam, untuk jadi terang, dimanapun kami berada. Mulai dari keluarga kami, tetangga kami, dan gereja kami, bahkan negara kami, bangsa kami. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya.